Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Dara Rindang, NIM T20198141, dan teman saya Selvia Prastika, NIM T20198142. Kami dari kelompok 6 akan menerangkan materi tentang sholat Id, mata kuliah fikih. Pertama, pengertian sholat Id. Kata Id diambil dari kata al-audu atau kembali. Sebab pada hari itu orang-orang kembali menikmati tahun atau kembalinya kebahagiaan. Sholat Id atau sholat hari raya dapat diartikan sholat 2 rakaat. Pada rakaat pertama membaca takbir 7 kali selain takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua membaca takbir 5 kali. Sholat Id disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma umat Islam. Sebelum Islam datang, orang-orang musyrik membuat perayaan-perayaan pada waktu dan tempat tertentu. Setelah Islam datang, perayaan-perayaan tersebut dihapus dan diganti dengan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Perayaan pada kedua hari raya tersebut merupakan tanda syukur kepada Allah SWT setelah melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dan haji di Baitul Haram. Sholat Id atau sholat hari raya memiliki 2 macam, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri merupakan sholat pada hari pertama bulan Syawal untuk menandai berakhirnya bulan Ramadan dan untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Adapun niat sholat Idul Fitri, usolli sunnatal Idul Fitri rok'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Selanjutnya, sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan pada hari ke-10 bulan Zulhijjah dan untuk menandai datangnya Hari Raya Kurban. Adapun niat sholat Idul Adha, sholli sunnatal Idul Adha rok'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan sholat Id. Sholat Id dilaksanakan 2 rakaat secara berjamaah dan terdapat khutbah setelahnya. Adapun tata cara pelaksanaan sholat Id, yang pertama, niat, kedua, takbiratul ihram, ketiga, membaca doa iftitah, keempat, takbir sebanyak 7 kali. Dalam takbir sebanyak 7 kali, membaca kalimat tasbih, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah akhir takbir ke-7, membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat lainnya, lalu ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, lalu bangkit dari sujud. Setelah itu takbir lagi sebanyak 5 kali dan membaca kalimat tasbih seperti sebelumnya. Setelah takbir sebanyak 5 kali, lalu membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu membaca surat lainnya. Jika Anda sebagai makmum, Anda hanya cukup menyimak. Setelah itu ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, duduk tasyahud, dan salam. Setelah itu mendengarkan khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Prastika, NIM T20198142. Saya akan melanjutkan tentang penjelasan sholat Id, yakni yang ketiga tentang landasan hukum dari sholat Id itu. Pada pendapat yang pertama, yakni menurut mazhab Hanafi, yang mana pada mazhab itu menyatakan bahwa hukum dari sholat Id adalah wajib, karena pada zaman Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat Id meskipun hanya sekali. Yang kedua, yakni pendapat dari mazhab Syafi'i dan Maliki, yang mengatakan bahwa hukum dari sholat Id adalah sunnah muakkad. Mereka berlandasan pada dalil yang disabdakan Rasulullah kepada Arab Badui sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailati. Faqala hal aluwi ghairahunna. Qala la ilaha illa anta wa'a. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 kali sholat sehari semalam,
Ia berkata, "Apakah ada kewajiban bagiku selainnya?" Beliau menjawab, "Tidak, melainkan jika kamu ingin mengerjakan yang sunnah." Hadis riwayat Muslim nomor 11. Yang ketiga yakni pendapat dari mazhab Hambali, yang mana mazhab tersebut mengatakan bahwa hukum dari sholat id adalah fardu kifayah karena mereka berlandasan pada surat Al-Kautsar ayat 2, yakni sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya, dan sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelilah kurban. Yang selanjutnya ialah perbedaan penentuan hari raya Id. Terdapat dua perbedaan yang mendasar dari penetapan hari raya Idul Id, yakni hisab dan ru'yah. Hisab merupakan penentuan awal bulan menurut perhitungan atau prediksi, yang mana hisab ini berlandaskan pada surat Yunus ayat 5 yang menjelaskan bahwa matahari dan bulan beredar berdasarkan dengan hukum yang pasti, sehingga dapat dijelaskan atau ditentukan kapan pergantian bulan pada. Yang kedua ialah ruqyah, yang mana pada ruqyah ini dilakukan dengan cara melihat bulan atau hilal. Penentuan hilal ini berlandaskan bahwa pada zaman Rasulullah dulu adalah umat ummi yang tidak bisa membaca ataupun menulis, sehingga untuk melakukan hisab itu tidak dimungkinkan, sehingga menggunakan metode ruqyah yakni melihat bulan atau bulan sabit pertama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.